Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, salafus saleh, mukminin mukminat yang taat hingga yaumul kiamat. Semoga ibu bapak semua yang hadir saat ini senantiasa dalam keadaan sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjutkan malam ini terakhir ya, pembahasan Quran tadarus atau tadabbur Al-Quran nomor pertemuan ke-10 ya. Hari ke-10, hari ke-9. Ini masih melanjutkan kemarin berbaktilah pada kedua orang tua atau ibu bapak. Nah, sekarang jangan memasuki kamar pribadi ibu bapak tanpa izin. Ini kepada anak-anak. Tapi kalau kita hanya jadi bapak-bapak, berarti harus memberikan pengetahuan ini kepada anak-anak. Ada 3 waktu yang dalam Al-Quran menyebutkan langsung. Pertama waktu duhur, harus minta izin ngetok pintunya itu sebelum sembahyang subuh. Ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, itu waktu duhur. Sudah sembahyang isya. Yang ketiga sudah sembahyang isya. Itulah 3 waktu. Kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinakumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum 3 marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di salatil isya' 3 awratin lakum laysa 'alaykum wa la 'alayhim junahum ba'dahun tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati wallahu 'alimun hakim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang dipanggilnya ada alif lam, alladzina misalnya, harus pakai ayyuha gitu. Kayak ketentuannya itu. Tapi kalau yang di depannya yang dipanggilnya enggak ada alif lamnya, enggak, seperti ya Ahmad, ya Muhammad, ya Habibi. Tapi kalau depannya ada alladzina harus ayyuha. Atau allati juga pakai ya ayyatuha. Kalau allati ayyatuhan nafsu. Kalau muannas ayyatuhan nafsu. Wahai orang-orang yang amanu, mereka beriman. Wahai orang-orang yang beriman.
liyasta'dzinakum. Ini perintahnya, hendaklah meminta izin. Hendaklah kalian meminta izin. Hendaklah meminta izin, sebetulnya kalau terjemahannya harus ke fa'ilnya dulu. Tapi sepotong-sepotong ya kita ini dulu ya terjemahkannya. Hendaklah meminta izin. Liyasta'dzin. Ini lamnya, ini kan bukan fi'il amar, ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu diawali dengan iya misalkan. Ciri fi'il present continuous, present future itu ditandai dengan anita, ditandai alif, ya, nun atau ta. Li-nya li amr atau lam amr. Hendaklah meminta izin. Siapa yang hendak minta izin itu? Alladzina malakat aimanukum. Alladzina, orang-orang yang malakat dimiliki aimanukum, tangan kamu. Secara harfiah begitu. Malakat aimanukum itu artinya hamba sahayamu. Karena hamba sahaya itu dimiliki, zaman dulu ada hamba sahaya itu dimiliki oleh tangan kananmu. Jadi menjadi pesuruh sana sini. Pura yang dimiliki oleh tangan kananmu. Ke sana, ke situ, jangan ke sana, jangan begitu. Maka terjemahnya hamba sahaya kalian. Walladzina yablughul hulum, dan orang-orang yang belum balik. Al-hulum itu mimpi jima ya. Yablughu itu mencapai artinya. Dan orang-orang yang belum mencapai dewasa. Belum mencapai dewasa. Belum bermimpi jima itu kalau laki-laki. Minkum, di antara kamu, salah samarot, 3 tempat, 3 waktu. Salah satamarot, 3 waktu. Nah, kalau terjemahan secara keseluruhan, hai orang-orang yang beriman, hendaklah orang-orang. Nah, ke sini dulu terjemahnya. Hendaklah hamba sahaya di antara kamu dan orang-orang yang belum dewasa. Baru ke sini terjemahannya. Hendaklah meminta izin. Tadi hendaklah udah disebut ya. Hendaklah orang-orang yang berada di kekuasaan tangan kanan kamu, hendaklah hamba sahayamu dan orang-orang yang belum balik meminta izin. Nah, gitu. Nah, ini yang fa'ilnya itu di depan, pelakunya di depan 2, baru kata kerjanya ini. Meminta izin di 3 tempat, salah marot, 3 tempat. Yang pertama, min qabli salatil fajri, min qabli salatil fajri, sebelum salat fajar, sebelum salat fajar. Ya, jangan masuk ke rumah orang tua sebelum salat fajar itu kan dalam keadaan terbuka aurat. Pastilah di dalam kamar itu bagaimana. Hendaklah mengetok pintu dulu, kalau boleh masuk boleh, minta izin dulu masuk, kalau boleh silahkan. Jangan nyelonong maksudnya. Kemudian ini anak-anak ini, apalagi udah gede, nah, kayak gitu. Anak-anak juga dilarang, apalagi sudah besar. Yang kedua, waktu yang kedua, wahina tad'una thiyabahum minal dhahirah. Itu terjemahnya pendek sih sebenarnya. Dan ketika wahina, dan ketika tad'una, melepaskan, meletakkan atau melepaskan. Wada'a yada'u, harfiahnya meletakkan. Misalnya wada'al yumna, meletakkan tangan kanan. Wada'a itu meletakkan ya. Seperti definisi adil apa? Wad'u syai'in fi mahallihi,
meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu wadoa, itu meletakkan. Wadoa yado'u, yado'u. Kok di sini tado'u ya karena muannas ya. Tado'una thiyabakum. Dan ketika meletakkan, bukan muannas apa? Kamu ya, domir anta, tado'u. Kalian artinya. Dan ketika meletakkan siabakum, siab itu pakaian kamu, pakaian orang tua maksudnya itu. Hendaklah melepas, dan ketika kalian melepaskan pakaian kalian, minal dhahirah, yaitu waktu zuhur. Di sini waktu zuhur maksudnya. Min di sini bukan dari, ada min yang min bayaniyah, yang terjemahnya itu yaitu min bayaniyah itu min penjelasan, Bagaimana kita bisa menentukan ini min bukan min dari atau min? Itu lihat kata-kata berikutnya nyambung apa enggak. Kalau diterjemahkan dari kan gak bisa nyambung juga. Berupa atau yaitu waktu duhur. Yang kedua itu. Jadi zaman dulu terutama ya, memang waktu duhur itu waktu yang panas, dari mulai jam 11 itu udah panas. Biasa orang melepas pakaian itu, waktu melepas pakaian itu. Zaman dulu, kalau sekarang ada AC. Tapi pokoknya saat istirahat itu, saat berleha-leha lah. Tapi kalau di kantor lain lagi ceritanya. Kalau di rumah itu, habis kerja segala macam, lalu beristirahat, melepas baju, maka jangan masuk ke rumah kamar orang tua kecuali minta izin dulu, ketok pintunya. Yang ketiga, wa mim ba'di sholatil isya, dan setelah sholat isya, waktu isya. Juga itu waktu-waktu yang pribadi. Nah, di sini apa pesannya? Agama Islam itu bahwa agama yang lengkap, bahasa Arabnya syumul. Ada 8 ciri agama Islam itu. 8 itu minimal yang ditulis oleh Al-Qardawi dalam bukunya Khosois, karakteristik Khosois dinil Islam, Khosoisuddinil Islam, itu 7 karakter dinil Islam. Yang satu kan Robbaniyah, bersifat ketuhanan, tujuannya agama dari Allah, tujuannya juga untuk Allah, itu Robbaniyah. Caranya juga cara yang dipakai, yang diberikan oleh Allah, namanya Robbani. Yang kedua, agama Islam itu insaniyah, bersifat kemanusiaan. Dan yang ketiga, ciri agama Islam itu alamiah. Alamiah itu ada 2 makna. Agama Islam itu mendunia, bukan untuk satu kelompok bangsa saja, tapi alamiah dalam makna untuk dunia. Tapi alamiah juga punya makna alami, sesuai fitrah. Alami, agama yang alami, itu mengajarkan hal-hal yang memang alamiah, sesuai natur, sesuai penciptaan, fitrah penciptaan manusia, itu alamiah, makna alamiah. Dan yang keempat adalah syumul. Syumul itu menyeluruh. Agama Islam itu mencakup segala aspek kehidupan, aspek keyakinan, aspek politik, aspek ekonomi, aspek budaya, dan aspek yang masalah kebersihan yang sedetil-detilnya, sampai kepada masuk kamar mandi, kaki mana yang harus didahulukan dan apa yang harus diucapkan ke kamar mandi. Itu syumul namanya. Jadi makanya nggak mungkin agama Islam yang membahas urusan masuk kamar mandi, yang masalah sepele, urusan politik tidak diurus. Nah, itu katanya nggak mungkin itu. Sedangkan urusan politik, urusan umat orang banyak, urusan besar, nggak mungkin umat Islam tidak mengurusinya.
Oh, masuk kamar mandi aja diurus. Nah, dan lihat ini salah satu contoh yang syumul di sini, yaitu sampai urusan masuk ke rumah ke kamar orang tua itu ada aturan mainnya, dan ini ditulis di Quran lagi. Artinya itu sakral. 3 waktu privasi ya. 3 waktu yang bersifat privasi itu ya ada perubahan sih memang, karena waktu zuhur sekarang, tapi kan ibu ada di rumah ya kalau ibu biasanya. Waktu zuhur itu secara keseluruhan waktu istirahat, waktu membuka baju, sebelum subuh juga waktu privasi, waktu buka aurat ya. Kemudian setelah sholat isya juga waktu privasi, orang tidak boleh diganggu. Nah, dari sini bisa dikembangkan bahwa bertamu juga dihindari 3 waktu ini, di waktu, karena memang waktu privasi. Waktu sebelum fajar ya iyalah Kak, masa waktu subuh-subuh. Kecuali darurat benar untuk minta tolong segala macam itu lain. Secara normal bertamu sebelum, ya kita mampir dulu lah ke masjid setelah sholat subuh, baru boleh. Kalau dia sudah ke masjid, sudah mandi mah, setelah sebelum waktu duhur, hina tad'u siyabakum minadh-dhahirah, antara jam 11 sampai jam 1 lah, sampai duhur, perkiraannya begitu waktu duhur. Dan setelah isya. Jadi Allah memang mengatur waktu privasi buat seseorang. Salasu aurat. Sebetulnya hadza salasu aurat. Itu terjemahnya pakai hadza. Ini adalah mubtada, Pak. Khobarnya nggak ada, mahdhuf, yaitu hadza sebetulnya. Nggak mungkin ada ujug-ujug ada mubtadanya ada khobarnya, nih mubtadanya kagak ada. Maka di sini mubtadanya itu namanya diimajinasikan, hadza salasu aurat. Itulah 3, tapi terjemahnya harus ada itulahnya kalau terjemahnya. Itulah 3 aurat, 3 aurat. Aurat itu sesuatu yang nggak boleh dilihat, sesuatu yang, itulah 3 aurat lakum bagi kamu. Jadi aurat itu selain tangan dan kaki, atau buat perempuan ya, selain di urusan badan, ternyata ada aurat itu berhubungan dengan waktu, yaitu waktu sebelum subuh, waktu tengah hari, dan waktu setelah isya. Itulah 3 waktu bagi 3 aurat bagi kamu. Laisa alaikum wala alaihim junahun. Tidak ada bagi kamu dan tidak ada bagi mereka junah, dosa, masalah. Tidak ada masalah, tidak ada dosa. Ba'dahunna, setelah waktu yang 3 itu. Jadi yang 3 itu diperlakukan sebagai kata ganti ketiga pakai hunna. Sebetulnya setelah laisa jawab itunya ke sini, ke junahun. Tidak ada dosa buat kamu dan buat mereka ba'dahun, setelah 3 waktu itu. Laisa alaikum junahun ba'dahun. Kata-kata laisa titik-titik junahun itu dalam teks Quran atau teks hadis menjadi menunjukkan boleh kata-kata laisa alaikum junahun. Tapi kalau tidak boleh, la junaha alaikum, la junaha alaikum. Baik, tidak ada dosa buat kamu pada 3 waktu itu. Tawafuna, mereka para hamba saya, para sahabat saya,
melayani. Tawafuna secara harfiah itu mengelilingi. Tawaf kan artinya mengelilingi, tapi dipergunakan untuk pelayan yang suka mondar-mandir kesana kemari melayani orang. Pelayan itu kan begitu, mondar-mandir, ngambil itu, ngambil ini, seliweran. Tawafuna itu seliweran. Tidak ada dosa atas kamu dan atas mereka, para hamba saya atau dan anak-anak itu yang tadi belum berseliweran melayani kamu, melayani alaikum ba'dukum, melayani kamu ba'dukum ala ba'din, ba'dukum ala ba'din, sebahagian kamu ala ba'din melayani yang lain. Ba'dukum ala ba'din. Di sini mereka melayani kamu sebagaimana kamu punya keperluan melayani mereka. Nah itu. Di ba'dukum, kamu mempunyai keperluan ala ba'din sebagaimana mereka juga mempunyai keperluan. Itu di 3 waktu tadi itu. Kadzalika demikianlah yubayyinullah, Allah menjelaskan. Yubayyinu menjelaskan, siapa yang menjelaskan? Allahu. Allah lakum kepadamu la ayatin, al ayat, ayat-ayatnya. Al ayat. Apa ayatun dengan ayat ya? Kalau ayatun itu mufrad tunggal, kalau ayat itu jama, ayat-ayat ya. Al ayati, ayat-ayat. Allah alimun hakim. Allah alim, maha mengetahui. Nah, ini sigoh mubalaghah ya, kemarin kada ketemu sigoh mubalaghah. Kalau dia mengetahui itu bahasa Arabnya alim. Alim itu isim fa'il. Qadir, rahim, fa'il, itu pola ya, alim, rahim. Sigoh mubalaghah diambil dari isim fa'il, ada wajan tersendiri namanya wajan fa'il. Kalau isim fa'il, fa'il. Kalau sigoh mubalaghah salah satunya diantaranya fa'il, alim, qadir, rojim, sami, jadi sami. Nah yang begitu mubalaghah mempunyai makna maha. Wallah, dan Allah alim, maha mengetahui, hakim, lagi maha bijaksana. Pesannya sudah kita dapat ya. Ada 3 privasi yang oleh Allah diberikan langsung, diturunkan langsung lewat Nabi, lewat Al-Quran, yaitu 3 waktu yang merupakan privasi dan aurat bagi kita, supaya anak-anak mengetahui jangan selonong boy ke kamar itu. Tapi kadang-kadang anak sekarang, aduh, kalau nggak dikunci bisa gawat juga kadang-kadang itu, main masuk. Ini kepada anak-anak saya nih yang sudah dengarkan ini, jangan ini. Ada 3 waktu privasi setelah Isya, duhur, dan waktu apa tadi? Subuh. Sebelum subuh, duhur, setelah Isya. Baik. Ini kepanjangan, kita lewat dulu, waktunya cukup. Waktu utang. Sekarang 1 ayat cukup lagi. Jangan mengikuti orang secara membabi buta. Jangan taklid. Jangan mengikuti orang secara membabi buta. Kita baca dulu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'
qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Nah, nada begitu itu namanya jiharka ya. Katanya nada jiharka itu yang paling disukai Rasulullah, yang paling selalu. Wa idza qila lahum, wa idza dan apabila, wa idza dan apabila qila dikatakan, ini udah pindah judul ya. Ini ayat yang hampir sama itu di surat Luqman. Di surat Luqman itu menggunakan bukan alfaina, nanti menggunakan ma wajadna, sama ujung yang beda ya. Ada beberapa ayat yang mirip ini. Pengulangan itu menunjukkan betapa penting ya. Kalau ada ayat diulang-ulang, itu berarti sesuatu yang sangat penting. Kisah Bani Israel di beberapa ayat itu, di beberapa surat muncul tentang Fir'aun itu. Tapi bahwa menjadi tiran itu berbahaya gitu, dimanapun. Itu pesannya sampai diulang-ulang itu betapa pentingnya. Sesuatu yang diulang itu memang sangat penting. Kita juga begitu kan. Apabila dikatakan lahum kepada mereka, kepada orang-orang, di sini orang-orang jahiliyah yang dimaksud, orang-orang jahiliyah. Ittabi'u ma anzalallah. Ikutilah oleh kalian ma apa anzalallah yang Allah turunkan. Ikutilah apa yang Allah turunkan. Itu dari Al-Quran dan Sunnah ya. Qalu, orang-orang jahiliyah itu berkata, orang-orang jahiliyah sejak zaman Nabi Muhammad atau sejak orang-orang jahiliyah zaman Fir'aun, orang jahiliyah zaman Nabi Nuh, orang jahiliyah seperti itu. Orang-orang yang didakwahi oleh para rasul itu omongannya kayak begini. Bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Enggak ah. Tidak. Oh enggak. Nattabi, tetapi aku akan mengikuti, kami akan mengikuti. Nattabi. Kami akan mengikuti ma apa saja. Kalau di Quran ada kata man atau ada ma, itu ciri am atau umum, sesuatu itu umum, itu menggunakan namanya isim mausul Pak. Isim mausul itu kata sambung itu dan wajib mempunyai silah. Setelah kata ma atau kata man itu disebutnya silah. Tapi ma dan man menunjukkan memang am ya. Ini kan kita udah belajar usul fikih yang kemarin itu kan ada pelajaran ini, usul fikih. Tapi kan kalau satu kali memang suka lupa, perlu dikaji lagi sekali lagi kayaknya. Sarah Al-Waraqat ya, Sarah Al-Waraqat. Ma apa saja alfaina telah kami dapati. Kalau di surat Luqman ma wajadna, artinya sama. Wajadna, telah kami dapati. Ma alfaina, telah kami dapati. Alaihi, atasnya, atas perbuatan itu. Aba'ana, orang-orang tua kami, nenek moyang kami. Ini dalam bukunya Al-Islam, ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi, jamaat pejuang pendiri organisasi jamaat Islam di Pakistan. Abu A'la Maududi itu sejaman dengan Pak Natsir. Itu tokoh hebat dari Pakistan. Judulnya tadi Islam ya, Dinul Islam. Jadi judulnya itu. Saya pernah buku yang sangat buat saya mengagumkan itu, yang sangat menggugah. Di dalam buku itu
Jamaat Islam itu adalah kalau di kita berbarengan dengan Masyumi zamannya itu. Makanya Yusril Ihza Mahendra itu meneliti disertasinya itu perbandingan antara Jamaat Islam Abul A'la Maududi dengan Masyumi bersama Pak Natsir. Itu saya ada disertasi Yusril di perpustakaan ada, dan saya sudah baca. Itu bagus di disertasi Bang Yusril Ihza itu. Makanya Yusril Ihza dulu waktu muda itu dipanggil Nasir Muda. Memang orang cerdas itu Bang Yusril. Nah, terlepas Bapak suka atau tidak itu masalah lain. Tapi faktanya seperti itu, memang luar biasa. Nah, menurut Abul A'la Maududi, penyebab orang sesat itu 3. Salah satunya adalah dia jumud, beku. Apa yang ada dari orang tua seperti itu, dia ikuti saja tanpa bertanya. Tanpa bertanya. Padahal kita diajari oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim justru bertanya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, li abihi, ajaro, yaitu ajar. Wa idh qala Ibrahimu li abihi azar atatakhidu asnaman alihah. Mempertanyakan itu. Kenapa itu Bapak menjadikan patung itu kok jadi sembahan sih? Nah, itu kritis. Nah, sumber kesesatan, sebab kesesatan itu kehilangan kritis terhadap amal-amal nenek moyang kita. Mestinya kritisi itu, dikritisi itu. Apa perlunya misalkan membakar petasan, kalau itu harus dikritisi kayak gitu itu misalnya. Enggak, nenek moyang kita juga dulu ini. Itu. Tapi saya sebutkan yang kedua, yang secara singkat. Penyebab kesesatan itu ittabi'il hawa, mengikuti hawa nafsu, mengikuti selera diri, hawa nafsu. Kedua, mengikuti nenek moyang tanpa bertanya, tanpa mengkritisi. Dan yang ketiga, mengikuti kebanyakan orang. Wa in tuti aksara ma fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mentaati, mengikuti kebanyakan orang, pasti itu akan menyesatkan. Pasti itu akan menyesatkan. Itu pesan dari Allah itu. Semuanya jangan kehilangan kritis. Bahkan terhadap ayat Quran pun di surat Al-Furqan gitu. Itu kan ada, jangan mengikuti secara membabi buta juga. Apa awalnya itu di surat Al-Furqan itu. Ntar kalau udah ingat saya baca. Nah, sampai ayat ini menurut Al-Maududi ya, 3 orang itu bisa sesat mengikuti tradisi nenek moyang tanpa bertanya, tanpa kritis, ikuti aja apa adanya. Ketakutan itu kalau berbeda dengan nenek moyang itu, takutan. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu, selera diri. Yang ketiga, mengikuti kebanyakan orang. Dan apabila dikatakan ini ciri orang jahiliyah, sifat karakter orang jahiliyah, dikatakan kepada mereka orang jahiliyah, marilah mengikuti apa yang Allah turunkan. Apa jawaban mereka? Enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami dapati atasnya nenek-nenek moyang kami. Lalu dikasih pertanyaan oleh Allah, namanya pertanyaan retoris. Bukan pertanyaan yang menunjukkan tidak tahu, tapi pertanyaan yang menunjukkan sebaliknya, menegaskan. Walau kana aba'uhum, awalau kana aba'uhum, apakah mereka akan mengikuti juga? Walau bapak-bapak mereka itu la yaqilun, tidak bernalar, syai'an sedikit pun, sesuatu yang tidak masuk akal, yang tidak ada nalar di situ. Apa mau diikuti juga? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk.
Ini pesannya jelas bahwa kita tidak boleh mengikuti apapun siapapun secara membabi buta, tapi harus mengikuti sesuatu dengan penalaran. Ittiba namanya. Mengikuti tanpa penalaran, mengikuti tanpa kritis, itu disebut taklid buta. Taklid itu dari kata qalada yuqallidu, itu lehernya dicekek, leher dicekek. Mengikuti seperti kambing yang ditarik kemanapun karena lehernya dicekek, nggak bisa meronta, nggak bisa melawan, ikut aja. Tapi kalau mengikuti dan kita tahu dalilnya, berdasarkan dalilnya, oh iya, berdasarkan penjelasan, itu namanya ittiba. Dalam ibadah itu tidak boleh taklid, tapi wajib ittiba. Tapi ini juga ada beberapa ketentuan sih. Bagi orang-orang tertentu yang nalarnya kurang, yang bagi orang-orang awam tertentu yang nalarnya kurang, dibolehkan. Tapi ini ada batas-batas. Tapi secara keseluruhan mengikuti sesuatu dengan membabi buta itu dilarang. Karena tidak akan membuat orang jadi cerdas kan? Artinya pendidikan berhenti. Tapi nanti ada saat-saat tertentu manusia dibolehkan pada kapasitas tertentu, orang-orang yang orang tua di kampung. Tentang urusan ini menentukan tanggal, kita kan nggak bisa mengikuti secara keseluruhan itu. Kita di situ ada taklid, kita percaya. Tapi nalar kita juga kan ikut. Nggak bisa disebut taklid sih sebetulnya, hanya kita ittiba. Jika demikian tadabbur kita, alhamdulillah kita sampai 11 yang 11 tadi dilewat ya, sampai ke 12. Insya Allah di tahun depan kita bisa sambung tadabbur kita. Mudah-mudahan ada umur sampai tahun depan. Demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.